Pada video kali ini, kita akan membuat untuk menambah berita di aplikasi kita. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman berita dan menampilkan data berita dari database atau dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan meletakkan link Ahref di bagian bawah halaman data berita. Kita letakkan di sini. Tambah berita. Ini buat namanya tambah berita. Kita save. Kita lihat hasilnya, refresh. Sini sudah ada. Bagaimana kalau ini kita buat agar dia terlihat ada jarak BR 2 kali, kita refresh. Ya, ini dia. Jadi ketika kita klik tambah berita, nanti akan mengarahkan dia ke link tambah berita dan menampilkan form untuk menambahkan berita-berita atau kolom-kolom yang akan kita inputkan. Ini kurang .php. Setelah itu kita akan buat filenya tambah underscore berita .php. Nah, sekarang kita akan membuat dari mulai struktur HTML, lalu ini tambah berita. Nah, di bagian dalam body, kita akan mengcopy paste bagian di admin. Ya, kita akan copy paste di dashboard ini. Oke, akan copy paste, copy lalu dipaste di sini, save. Lalu ini kita buat halaman tambah data berita. Di sini kita kosongin dulu, kita hapus, kita save, akan kita lihat hasilnya. Kita refresh dan kita klik tambah berita. Di sini akan muncul ya. Tapi kita ada yang lupa, bahwasannya kita lupa menambahkan link rel, link CSS. Save, lihat lagi hasilnya. Maka ini sudah ya, halaman tambah data berita. Di sini kita masih mempunyai menu ini karena di sini sudah kita kopikan dari sini. Sekarang kita akan membuat tambah berita di sini. Di bawahnya kita buat dulu link untuk kembali. Jadi kalau kita di halaman ini, ketika kita mau kembali, kita bisa aja sebenarnya klik link ini, kan? Tapi kita buat satu link di sini untuk kembali. Data berita .php. Lalu kembali. Di sini kita kasih BR 2 kali. BR ini break. Dan ini kembali tambah berita. Setelah itu kita akan membuat form. Di sini kita buat form. Nah, silakan. Actionnya kita buat proses underscore tambah berita .php. Jadi prosesnya nanti kode PHP-nya akan kita letakkan di sini. Metodenya post dan klik di bagian ini lalu enter. Di sini kita akan buat label judul berita. Isinya judul berita. Lalu di bawahnya kita buat input. Tipenya teks. ID-nya judul berita. Lalu name-nya sama judul berita. Lalu ini kita buat required karena ini wajib diisi. Lalu ini kita kasih jarak ya BR. Kita lihat dulu hasilnya. Save. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membuat untuk memasukkan, kalau kita lihat di sini ada judul berita, isi berita dan kategori berita. Silakan kita copy paste aja dari sini, copy. Paste di sini, lalu paste di sini. Menggantinya CTRL-D. Mengganti secara keseluruhan, kita ganti ini jadi isi berita. Bagian ini isi berita. Lalu ini kategori berita.
Di sini kategori berita. Kita save, lalu kita lihat hasilnya. Di sini tambah berita. Nah, sudah ada seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tombol simpan. Ya, tombolnya untuk menyimpan kita buat button simpan. Di sini kita buat tipenya submit. Save, lihat hasilnya seperti ini ya. Namun ini belum bisa karena proses ini belum kita buat. Jadi kalau kita isi lalu kita klik simpan, not found, karena file dari proses tambah berita ini belum kita buat. Sekarang coba dulu kita akan merapikan tampilan ini untuk menambahkan CSS-nya agar dia lebih kelihatan bagus. Kalau ini kan tampak sederhana sekali. Sekarang coba kita ke style.css. Oke, di sini. Lalu kita buat dulu dia di sini paling bawah. Input, lalu width-nya 800 px. Lalu padding-nya kita buat 5 px. Lalu bordernya kita buat 1 px solid dan warna black. Border radius kita buat 3 px. Lalu kita buat dulu di sini margin bottom 5 px. Save, kita lihat hasilnya. Ya, sudah ada ya. Gimana kalau yang di sini? Gimana kalau ini kita hapus coba BR-nya karena kelihatan mengganggu. Lihat, nah hasilnya seperti ini ya. Berarti margin bottom dari input kita akan tambah menjadi 20 px. Kita lihat hasilnya. Oke. Dan kita tidak perlu lagi BR. Hapus BR ini. Hapus BR ini. Rapikan. Oke. Baik. Ada judul berita, tambah berita, isi berita, dan kategori berita. Namun dari isi berita ini kita akan mau membuat yang namanya itu text area. Jadi ini kita hapus dulu karena akan banyak teks dari isi berita, jadi dia bukan input tapi text area. Text area, name-nya kita buat isi berita, ID-nya juga isi berita. Untuk columns dan row kita biarkan dia 30 dan 10. Kita save, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau ini kita buat untuk rows-nya? Rows itu baris, nah ini call-nya 30 ya. Jadi kita akan buat di style.css untuk membuat teks areanya menjadi kelihatan lebih rapi lagi. Teks area paddingnya kita buat 5 px. Lalu bordernya kita buat 1 px solid black. Lalu border radius kita buat 3 px. Dan width kita buat 100%. Save, lihat hasilnya dan refresh. Ya, seperti ini ya. Namun ini terlalu mentok ke bawah. Jadi yang harus kita perbaiki adalah mengurangin ini ya, mengurangin baris. Kita buat dulu barisnya di sini tadi, tambah berita, rowsnya ada 10, coba kita buat 5, save. Lihat hasilnya. Nah, dia lebih sedikit. Oke, di sini belum ada jarak, berarti di text area kita akan buat margin bottom sama di sini kita kopikan aja. Lalu masuk ke sini, save. Ya tadi Ctrl+V ya untuk mempastekan. Kita lihat. Nah, oke, halaman data berita kita sudah selesai. Saya akan melanjutkan pada video berikutnya untuk melakukan proses tambah berita, di mana nanti kita akan buat filenya terlebih dahulu dan membuat kode PHP-nya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam programmer handal.